Contoh soal pertama, seekor burung elang bermassa 5.000 gram yang terbang menukik dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapa energi kinetik dari burung elang tersebut? Penyelesaian diketahui M massa sama dengan 5.000 gram. Diubah menjadi kilogram menjadi 5 kilogram. V atau kecepatan sama dengan 20 meter per sekon. Ditanya energi kinetik atau K. Jawab, K sama dengan setengah dikali mv kuadrat. K sama dengan setengah dikali 5 dikali 20 kuadrat. K sama dengan setengah dikali 5 dikali 400. K sama dengan 1000 joule. Nomor 2, sebuah benda bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Jika energi kinetiknya adalah 72 joule, berapakah massa benda tersebut? Penyelesaian diketahui V sama dengan 6 meter per sekon, K sama dengan 72 joule. Tanya massanya. Jawab, K sama dengan setengah kali mv kuadrat. K diubah jadi 72 sama dengan setengah dikali M dikali V-nya tadi 6 jadinya 6 kuadrat. 72 sama dengan setengah dikali M dikali 36. 72 sama dengan 18 dikali M. M sama dengan 72 per 18. M sama dengan 4 kg. Nomor 3, massa benda 10 kg ditarik dengan 100 N. Seperti pada gambar, tidak ada gesekan antara benda. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda sejauh 5 meter adalah penyelesaian diketahui F sama dengan 100 N, S sama dengan 5 meter. Ditanya W. Jawab, W sama dengan F dikali D dikali cos theta. W sama dengan 100 dikali 5 dikali cos 37 derajat. W sama dengan 100 dikali 5 dikali 0,8. W sama dengan 400 joule. Nomor 4, sebuah peti bermassa 50 kg bermula-mula diam di atas lantai horizontal licin. Peti itu kemudian ditarik dengan gaya 100 N yang arahnya seperti ditunjukkan pada gambar, di mana sin theta sama dengan 0,6 dan cos theta sama dengan 0,8. Jika peti berpindah sebesar 10 meter, maka usaha yang telah dilakukan adalah penyelesaian diketahui F sama dengan 100 N, S sama dengan 10 M, cos theta sama dengan 0,8. Ditanya W sama dengan, jawab W sama dengan F dikali D dikali cos theta. W sama dengan 100 dikali 10 dikali 0,8. W sama dengan 800 joule. Yang kelima, sebuah kotak bermassa 5 kg didorong sejauh 4 meter di sepanjang bidang miring 30 derajat yang memiliki sudut kemiringan terhadap horizontal. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Penyelesaiannya, diketahui massa sama dengan 5 kg, gaya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, D atau perpindahan sama dengan 4 meter, cos theta sama dengan 90 derajat kurang 30 derajat sama dengan 60 derajat. Yang ditanya WG atau usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Jawabannya, WG sama dengan MGD cos theta. WG sama dengan 5 kali 9,8 kali 4 kali 60 derajat. WG sama dengan 5 kali 9,8 kali 4 kali 0,5. WG sama dengan 96 joule. Yang keenam, sebuah mobil bermassa 1000 kg awalnya diam dan kemudian dipercepat hingga kecepatan 20 meter per sekon. Berapa usaha total yang dilakukan pada mobil tersebut? Penyelesaiannya diketahui M sama dengan 1000 kg, VI sama dengan 0 meter per sekon, VF sama dengan 20 meter per sekon. Ditanya W atau usaha total, jawabannya KI sama dengan setengah kali MV kuadrat, KI sama dengan setengah kali 1000 kali 0 kuadrat sama dengan 0 joule, KF sama dengan setengah kali MV kuadrat, KF sama dengan setengah kali 1000 kali 20 kuadrat sama dengan setengah kali 1000 kali 400 sama dengan 200.000 joule. W sama dengan KF kurang KI. W sama dengan 200.000 kurang 0 sama dengan 200.000 joule. Yang ketujuh, sebuah bola bermassa 2 kg jatuh vertikal sejauh 10 meter. Selain gravitasi, bola juga ditarik oleh gaya tambahan 10 Newton ke arah bawah. Berapa perubahan energi kinetik bola? Penyelesaiannya diketahui M sama dengan 2 kg, D sama dengan 10 meter, F sama dengan 10 Newton, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, VI sama dengan 0 meter per sekon. Ditanya delta K. Jawaban,
Wg sama dengan mgd sama dengan 2 kali 9,8 kali 10 sama dengan 196 Joule. Wa sama dengan F kali D sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 Joule. Delta K sama dengan Wa tambah Wg. Delta K sama dengan 100 tambah 196. Delta K sama dengan 296 Joule. Untuk soal integral di mana W sama dengan integral 2 sampai 3, 3x kuadrat dx tambah integral min 3 sampai 0, 4 dy. Ingat, untuk bentuk seperti ini bisa kita ubah menjadi 3 integral 2 sampai 3x kuadrat dx ditambah 4 integral min 3 sampai 0 dy. Maka integral 2 sampai 3, di mana 3 dikali 1 per 3 x kuadrat, 3-nya itu bisa kita coret, dibatasi dengan 2 sama 3. Kemudian kita dapat integral 2 sampai 3 x kuadrat dibatasi dengan 3 dan 2. Kemudian x kuadratnya itu kita ubah dengan batas atas dan batas bawahnya, yaitu 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan 27 dikurang 8 sama dengan 9. Selanjutnya, 4 integral min 3 sampai 0, 4 dy. Di mana integral min 3 sampai 0, dy-nya itu berubah jadi y, maka 4y dibatasi dengan 3 sama 0. Kemudian, y-nya itu kita ubah menjadi batas bawah dan batas atasnya, maka 4 dikali 0 dikurang 4 kali 3 sama dengan min 12. Sebuah kotak dipindahkan melintasi lantai dengan kecepatan konstan 2,0 meter per sekon. Jika orang yang mendorong kotak tersebut memberikan gaya sebesar 20 Newton, berapakah daya yang dihasilkan? Oke, diketahui force-nya itu 20 Newton dan velocity-nya itu 2,0 meter per sekon. Yang ditanya itu berapakah power-nya? Dengan catatan power adalah daya yang dihasilkan, force itu gaya yang dikeluarkan, dan velocity itu kecepatan yang digunakan. Baik, kita masukkan ke rumus di mana power sama dengan force dikali velocity. Di mana force-nya itu 20 Newton dikali velocity-nya itu 2,0 meter per sekon. Maka hasilnya 40 Newton meter per sekon atau watt. Motor berdaya 30 watt digunakan untuk mengangkat peti ke udara sehingga peti tersebut naik dengan kecepatan 0, meter per sekon. Berapakah berat peti tersebut? Nah, di situ sudah diketahui powernya itu 30 watt, velocity-nya itu 0,5 meter per sekon, dan yang ditanya itu adalah force-nya. Baik, kita masuk ke rumusnya, di mana power sama dengan force dikali velocity. Kita masukkan powernya 30 watt sama dengan force dikali velocity-nya sudah diketahui tadi 0,5 meter per sekon, dan kemudian kita letak force-nya di depan sama dengan 30 watt dibagi dengan 0,5 meter per sekon. Maka kita dapatkan force-nya itu 60 Newton.